Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan pihak-pihak atau golongan yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allah berfirman sesungguhnya zakat itu ya hanyalah untuk satu lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, ya amil dari zakat itu, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, wafir riqab, ya kemudian untuk memperdekakan budak, wal gharimin, untuk orang-orang yang tenggelam dalam hutang, wa fi sabilillah, dan untuk perjuangan di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan juga untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, saudara, berdasarkan ayat tersebut, maka golongan pihak-pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari satu, yaitu fakir. Siapa sih yang dimaksud dengan fakir itu? Fakir itu adalah orang yang kekurangan hidupnya karena ketiadaan sarana dan prasarana untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi simpelnya fakir itu adalah orang yang ekonominya lemah, du'afa di bidang ekonomi karena tidak bekerja. Tidak bekerjanya itu bisa karena dia sudah sepuh, sudah tua, dalam keadaan cacat, ya, ataupun juga ya mungkin memang tidak punya keterampilan untuk bekerja. Nah, sehingga dia tidak bekerja dan akhirnya tidak mendapatkan penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini fakir gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu miskin. Nah, miskin itu adalah orang yang serba kekurangan meskipun ia sudah bekerja. Jadi kalau fakir tadi tidak bekerja tapi miskin ini bekerja. Cuma hasil dari pekerjaannya itu tidak mampu digunakan atau tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena ya memang hasilnya sangat sedikit. Hasilnya tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, inilah yang disebut dengan orang miskin. Jadi bedanya orang fakir dan miskin itu, kalau fakir tidak bisa bekerja atau tidak bekerja, tapi kalau miskin itu bekerja, tapi sama-sama lemah di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang memanage, mengelola zakat. Dalam arti memanage, mengelola ini termasuk yang memungut, mengampili, yang membagikan, kemudian yang mengurusi administrasinya. Itulah yang disebut dengan amil. Dan amil ini dibentuk oleh lembaga yang resmi, lembaga yang disahkan oleh pemerintahan. Jadi tidak asal panitia, makanya panitia zakat yang ada di masjid-masjid itu sebenarnya bukan amil, karena apa? Mereka tidak bekerja, hanya menunggu datangnya orang bayar zakat saja. Tapi kalau yang namanya amil itu, dia memungut, dia mengambil, dia memanage, dia mencatat administrasinya, dan dia juga yang membagikan. Jadi tugas amil ini sebenarnya memang sangat sangat berat, makanya amil ini mendapatkan bagian dari zakat mal. Nah, kemudian yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu orang yang hatinya dilunakkan, hatinya dibujuk agar dia kemudian masuk Islam. Nah, ini jadi mu'alaf itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam sehingga hatinya kemudian perlu dilunakkan.
Tapi ingat mu'alaf ini ada batasannya. Ya 1-2 tahun lah. Jadi tidak mu'alaf itu selamanya. Selamanya jadi mu'alaf sehingga kemana-mana selalu mengaku saya mu'alaf. Padahal dia masuk Islamnya itu udah 25 tahun yang lalu. Nah, ini ya sudah bukan mu'alaf lagi itu ya. Jadi mu'alaf itu ya 1-2 tahun, kemudian ekonominya ditopang oleh zakat, kebutuhannya ditopang oleh zakat sehingga dia bisa mandiri. Nah, setelah dia bisa mandiri, ya sudah mu'alafnya dilepas. Ya, ini agar tidak terus-terusan menjadi mu'alaf gitu ya. Nah, kemudian rikob adalah budak. Ya, termasuk di sini tawanan perang dahulu itu ya, kalau pada masa sekarang budak itu sudah tidak ada. Rikob ini jangan disamakan sekali lagi dengan pembantu. Pembantu itu berbeda dengan budak ya. Pembantu itu bukan budak. Maka jangan disamakan pembantu itu dengan budak. Kemudian ghorim. Ghorim adalah orang yang tenggelam terlilit hutang sehingga dia tidak bisa untuk melunasi hutangnya. Memang persoalan ghorim ini agak pelik ya di masyarakat kita, karena masyarakat kita itu punya pemikiran orang hidup kalau tidak punya hutang itu ya rasanya gimana. Sehingga orang Indonesia itu memang paling suka berhutang. Tidak punya hutang saja itu berusaha untuk hutang. Apa saja dihutang. Padahal berat sebenarnya hutang itu. Nah, ketika orang sudah tenggelam dalam hutang, maka sangat sulit untuk bisa membayarnya. Maka harusnya berhati-hati terkait tentang hutang ini. Dan ghorim itu juga harus diperhatikan apakah orang yang terlilit hutang itu yang tidak bisa melunasi hutangnya itu dia berhutang karena untuk mencukupi kebutuhannya ataukah gaya hidupnya yang memang suka berhutang. Nah, nanti kalau ada orang kredit rumah, kredit mobil, kredit motor tidak bisa bayar, kemudian terlilit hutang, terus minta zakat. Ini jadi kurang pas ya. Karena apa? Karena dia hutang itu untuk gaya hidupnya yang terlalu tinggi sehingga akhirnya berhutang. Maka harus berhati-hati memang dalam melihat ghorim ini. Nah, ghorim yang perlu ditolong adalah ghorim yang memang betul-betul terlilit hutang karena memang dia tidak bisa untuk membayar hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Termasuk dalam hal ini adalah hutang bayar sekolah misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu sabilillah ya. Sebenarnya sabilillah di sini adalah bukan person orangnya saja ya. Tapi sabilillah di sini pun juga bisa lembaganya ya. Ya memang bisa orang, bisa juga lembaga. Orang yang memang berjuang di jalan Allah. Misalkan para mubalek ya, para ustadz ustadzah ya, kemudian para khotib. Ini mereka itu bisa dimasukkan dalam kategori sabilillah. Orang yang memang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agamanya Allah. Sehingga mereka boleh diberi bagian dari zakat mal itu. Atau lembaga tadi itu ya, lembaga misalkan lembaga pendidikan, ya, lembaga TPA, ataupun lembaga-lembaga keagamaan Islam yang memang difungsikan untuk lembaga perjuangan di jalan Allah. Nah, kemudian yang akhir yaitu Ibnu Sabil. Ya. Ibnu Sabil ini juga sangat menarik karena apa? Ibnu Sabil itu bukan hanya orang yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan saja. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali para mahasiswa, mahasiswi yang belajar, dan orang yang sedang belajar itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika mahasiswa-mahasiswi ini kehabisan bekal dan orang tuanya tidak mengirimi lagi, itu harusnya ditopang dengan uang zakat ini. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi sayang banyak mahasiswa-mahasiswi yang kurang mendapat perhatian terhadap para pengelola zakat ini sehingga kadang tidak diberi zakat. Padahal mereka sangat membutuhkan. Nah, inilah harusnya menjadi perhatian kita karena di lingkungan sekitar kita sangat sangat banyak. Nah, inilah pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat.